Jaga bayi ni, jaga hatu ini, manda entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bali ni. Rerajahan. Jika mendengar kata rerajahan, tentunya kita semua akan membayangkan kumpulan aksara Bali yang ditulis dalam sebuah media yang membentuk sebuah arti, dan ada pula yang berbentuk gambar yang memiliki kekuatan mistis. Pada umumnya rerajahan berbentuk gambar ataupun aksara Bali yang dipadukan menyerupai kaligrafi yang dipergunakan untuk kepentingan upacara maupun lainnya. Rerajahan atau yang sering dikenal juga dengan yantra dalam bahasa Sanskerta memiliki makna mesin atau pergerakan. Yantra merupakan bahasa bawah sadar atau hubungan antara bawah sadar dengan kesadaran universal. Beberapa yantra diketahui memiliki fungsi untuk menangkis energi negatif dan ilmu hitam. Dalam rerajahan ini dianggap sebagai bentuk fisik dari energi ilahi yang kuat, dan mantra dianggap sebagai energi yang mengubah kesadaran dan menciptakan sesuatu yang realistis. Rerajahan seringkali dipakai oleh para pemangku ataupun selinggi sebagai pelengkap dari rangkaian upacara yang dilaksanakan. Seperti pada upacara bayi saat berumur 42 hari, di mana rerajahan biasanya ditulis pada pelepah kelapa, atau juga dipergunakan saat upacara melaspas rumah yang disebut dengan ulap-ulap. Jadi rerajahan itu adalah warisan leluhur kita yang jarang ditekuni orang sekarang. Itu sebenarnya patut sekali dilestarikan. Nah, jadi Tiang sebagai orang yang menekuni sastra termasuk rerajahan, rerajahan itu adalah aksara suci. Sebab aksara Bali itu dibagi tiga, yang untuk keperluan sehari-hari namanya Uriastra, yang untuk keperluan kidung kekawin, penulisan kekawin, dan parwa-parwa itu namanya Swalalita, dan yang terakhir disebut Mudre atau Wijaksara. Nah, sastra Wijaksara itu adalah aksara Bali yang itu kadang-kadang sulit dibaca begitu, tetapi kita bisa menuliskan. Makna daripada rerajahan itu adalah dipakai di bidang pengobatan, terutama sekali bidang pengobatan skala niskala, sebab ada beberapa lukisan atau aksara-aksara rerajahan atau wijaksara tersebut mempunyai kemampuan untuk kekebalan, ada kemampuan untuk pengasih, kemampuan untuk menetralisir. Ini yang sebut rerajahan yang tidak rerajahan yang menyimpang, gitu ya. Kalau rerajahan yang menyimpang artinya yang ke kiri, tidak yang sebutkan. Ini yang berguna untuk kehidupan kita sebagai peneduh dan sebagai penetralisir. Rerajahan yang ada kebanyakan ini diambil dari panca aksara. Ada dasa aksara seberda AI dibagi dua, yang seberda A I ke panca dewata, yang nama siwaya itu panca aksara. Itu yang diolah oleh leluhur-leluhur kita itu sehingga menjadi suatu bentuk-bentuk yang mampu untuk atau mempunyai daya, mempunyai kemampuan untuk menetralisir, membuat orang kasih sayang, membuat orang mengurungkan niat-niat jahatnya, dan menarik orang
untuk simpati kepada kita, misalnya seperti kerajaan untuk dagang, ada ya, kerajaan untuk penari, ada, sehingga apa namanya itu kerajaan yang membuat karisma gitu, karisma. Rerajaan bisa bermanfaat sesuai dengan tujuannya apabila yang membuat benar-benar fokus dan memiliki hati yang bersih serta mampu membangkitkan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Misalnya melalui proses pasupati rerajaan, sehingga memiliki kekuatan mistis sesuai dengan peruntukannya. Bangkitkan kekuatan dari rerajaan yang akan dibuat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh yang membuatnya. Seperti adanya pembersihan skala dan niskala, melalui upacara pembersihan, begitu juga media atau sana yang akan dijadikan alas untuk rerajaan. Dalam setiap goresan rerajaan, biasanya disertai dengan mantra, dengan tujuan untuk membangkitkan kekuatan dari rerajaan itu sendiri. Maknanya memberikan kekuatan itu misalnya kalau dipergunakan di dalam usada, kegunaan itu ada. Tidak masing-masing aksara mempunyai kekuatan masing-masing, tidak. Ini sama halnya seperti ilmu kimia. Kalau ilmu kimia misalnya O ditambah misalnya M menjadi ini berubah, misalnya kalau A aksara A dagingin bisa mamanya menjadi ini kekuatannya begini gitu. Berarti tidak masing-masing. Kalau masing-masing itu tidak punya kekuatan. Nah, di dalam ilmu usada itu banyak sekali yang menggunakan aksara sebagai obat. Tidak bahan-bahan seperti apa, seperti daun-daunan, buah-buahan, banyak aksara-aksara saja yang jadi obat. Ada misalnya mediannya kertas, ditulisi aksara-aksara, terus dibakar, abunya dicampurkan kepada minuman, terus itu diminum, itu bisa juga menjadi obat. Ada juga aksara yang dituliskan di dalam suatu kain, sudah itu dikerek, dijadikan bendera, itu bisa juga menetral atau mengobati orang-orang yang mungkin cekcok di rumahnya, sering cekcok suami sama istri, kakak, anak sama bapak, begitu, itu bisa juga Nah, jadi itu yang kira sebagai pengobatan skala, pengobatan nyata, pengobatan tidak nyata, begitu. Salahnya. Rerajaan memiliki kekuatan magis karena dibuat melalui proses sakral, seperti dewasa ayu yang diyakini akan memberikan dan mendatangkan hal-hal yang baik pula. Salah satu misalnya, rajaan yang berbentuk bajra, yang merupakan senjata Dewa Iswara yang dalam Buana Agung menempati posisi di timur. Aksara Raja Senjata Bajra berfungsi sebagai simbol pemujaan kepada Sang Yang Tunggal Yang Siwa. Raja Senjata Bajra bermakna memohon keselamatan, kesejahteraan alam beserta isinya. Dan itu ada rerajaan untuk pelengkap upacara, ada rerajaan untuk penarik, pengasih, dan ada rerajaan untuk penolak. Nah, untuk dipakai semacam kaligrafi, semacam lukisan itu biasa-biasa saja. Yang penting tidak dipasupati. Tetapi, ya ini ada tetapi kadang-kadang suatu lukisan yang berisi rerajaan kadang-kadang otomatis itu punya seperti punya roh begitu, otomatis meskipun belum dipasupati kadang-kadang gitu. Nah, ini pengalaman yang sendiri. Ada beberapa konsumen katakannya yang membuat lukisan rerajaan meskipun tidak dipasupati, tapi kadang-kadang dibilang ada metaksu, kejutan, kadang-kadang membuat ruangan dingin dan lain sebagainya, seperti yang bikin di LPD itu kan lukisan Dewi Sri itu tidak dipasupati, tetapi ditaruh di customer service itu ya, itu kadang-kadang ada katanya orang melihat itu kayak hijab-hijab gitu. Yang sendiri sih belum pernah gitu, karena di rumah kan banyak sekali lukisan begitu. Ya biasa saja. Kadang-kadang ada tamu
yang datang ke rumah itu. Kadang-kadang bilang, ada yang bilang panas, kok panas sekali di sini ya. Nah, ada yang bilang gitu, kadang-kadang kok des sekali di sini ya. Dia sendiri tidak tahu itu masalahnya. Yang penting yang ngerajah dengan tidak main-main gitu. Nanti terserah kegunaannya dia untuk digunakan untuk apa. Tetapi rerajahan yang bikin itu semua itu positif, tidak ada rerajahan negatif. Jadi untuk kepentingan upacara misalnya ulap-ulap rumah kan dia gane, kober gane dan sebagainya. Itu ada yang rerajahan yang untuk berdagang gitu. Misalnya itu dah Tari Sri itu kan dengan gaya keriman klam itu biasa dipakai koperasi, LPD, pedagang-pedagang gitu. Ada juga rerajahan yang untuk merukunkan rumah tangga gitu. Itu ada ulap-ulap yang kalau untuk satu kamar hanya suami istri aja yang perlu rukun, itu ditempel di muka pintu. Kalau untuk satu pekarangan ditempel di pintu gerbang. Kalau untuk biar banyak itu misalnya satu banjar dinaikkan ke atas bendera itu. Nah, itu untuk kerukunan ada. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, saat ini ada beberapa sastra Hindu yang telah disalin ke dalam teknologi digital. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam menelusuri jenis dan makna daripada rerajahan itu sendiri. Pergeseran ini bukan saja terjadi pada sastra Bali, namun juga aksara Bali yang tentunya memiliki dua sisi tergantung dari mana kita memandangnya. Karena bagaimanapun kemajuan teknologi tidak dapat dihindari, namun harus dipelajari dan dipergunakan. Ada beberapa sumber yang bisa dijadikan pedoman jika ingin mempelajari rerajahan yang bisa diambil dari sejumlah lontar yang dirangkum dalam sebuah pembahasan. Sumber-sumber ini biasanya ada dalam sebuah lontar yang ditulis dalam bahasa Sanskerta ataupun Bali yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yaitu 4 macam aji namanya. Ada aji rimbrim, aji lakan, aji geringsing, aji siwegrigo. Itu ya ini. Tetapi yang belum pernah habis membacanya dan belum bisa mengertikan, cuma membaca. Sedangkan selama ini yang tiang pakai untuk contoh-contoh merajah itu adalah mungkin lontar yang dibawa ke Belanda oleh Hoykas. Setelah itu dibukukan lengkap dengan rerajahannya, dengan lukisannya. Itu ada yang belit ke Bali gitu. Itu yang dapatkan dulu di Jogja. Itu yang pakai memandu gitu, membuat rerajah-rajahan. Di lontar persis begitu. Tapi di lontar itu gambarnya kecil-kecil, jadinya agak gambar-gambar lontar kan agak sulit dibaca begitu, dan tulisannya juga agak sulit juga dibaca karena tulisan aksara Bali yang di lontar itu membaca hati, tidak membaca huruf. Kadang-kadang umpamanya huruf B itu kadang-kadang tidak seperti B yang cetakan komputer, tidak seperti itu. Itu ya kanggo kita sang nulis itu, jadi kita membaca kenah, gitu. Macet kenah kayak macet lontar. Termasuk seperti ini, seperti lontar ini kan lontar Tantu Panggelaran. Ini yang sendiri yang sering baca lontar aja setengah mati membaca begitu, karena kalau misalnya si A tertebak tulisannya lain dengan si B begitu. Kalau kita baru membaca lontar si A, setelah itu kita membaca lontar yang itu adalah si B, ini paling di sini tuh, udah seperti anak SD begitu, udah bisa lancar. Gitu. Tidak bisa disepeleasisasi, ada yang sama, ada yang berbeda begitu. Jadi pada umumnya di aji itu, ya itulah separuh aji yang dengan separuh pengewo begitu, gitu. Dan isinya itu ya aji untuk yang bersifat baik, aji yang bersifat jahat, dan pengobatan begitu. Pengobatan ini yang penetralnya,
Termasuk juga haji ini, haji yang bersifat kiri itu bisa dinetralisasi dengan yang bersifat kanan, atau bisa dinetralisasi dengan pengobatan dengan usada. Usada ini adalah intinya daripada haji-haji ini, begitu. Bagi orang yang ingin belajar rerajahan, tidaklah semudah mempelajari pelajaran yang ada di sekolah pada umumnya. Namun perlu persiapan dan kesiapan khusus. Persiapan yang dimaksud yakni harus siap mental dalam artian umur dan sesuai sastra Bali yang akan dipelajari, ataupun telah melalui proses pembersihan secara skala. Hal ini perlu dilakukan agar apa yang menjadi tujuan, yakni menghidupkan rerajahan yang akan dikerjakan, memiliki kekuatan ke arah positif. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah fokus terhadap hal yang ingin dipelajari dan tidak disalahgunakan. Karena rerajahan dengan kekuatan jika disalahgunakan akan bisa merusak pikiran yang membuat ataupun yang menggunakannya. Seperti yang kira untuk mempelajari siapa saja bisa. Yang penting tidak main-main, tidak ngeranying istilahnya. Yang penting tekun. Sebab aksara Bali mulai dari kekawin itu kehidupan kekawin itu tidak boleh dinyelenehkan gitu, diplesetkan gitu. Apalagi aksara suci. Siapa saja bisa, cuma ada syaratnya. Satu, harus tekun, jadi betul-betul tidak dinyelesaikan. Kedua, mengupacarai diri dengan suatu pewintenan Saraswati yang paling kecil, ada juga yang lebih besar. Semua tangan begitu dirajah oleh Sang Sulinggih. Ini umpamanya seperti dokter. Dokter itu tangannya kan dislop. Dengan dislop tangannya itu dia bisa mengambil apa aja, bisa mengambil kotoran, mengambil darah, tidak terkontaminasi tangan dan badannya. Nah, seorang penulis aksara suci itu harus, supaya karena kita akan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan pernah mengambil yang kotor tanpa diselop, misalnya maaf ya cebok misalnya, kan mengambil yang kotor. Nah ini kalau kita mengambil yang kotor itu tangan tidak diselop, kan masuk dia kemari. Nah, seorang penulis itu diselop itu dengan rerajahan di tangan oleh Sang Sulinggih. Jadi biarpun cebok, mengambil kotoran dan lain sebagainya, itu tidak terkontaminasi. Yang penting seorang penulis rerajahan itu biar tidak ada rasa dendam, itu yang penting. Sebab rerajahan itu bisa dimainkan, dari yang baik akan bisa menjadi yang buruk kalau kita masih ada rasa dendam. Nanti misalnya kita dendam dengan siapa, rerajahan yang baik kita bikinkan dia rerajahan yang buruk, kita lemparkan. Nah, jadi intinya sekali, di samping mengupacarai diri dan tekun mempelajari lontar-lontar yang ada hubungan dengan rerajahan itu, rasa dendam tidak boleh ada. Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini banyak rerajahan yang dimodifikasi berupa duplikat, baik berupa kopian ataupun sablonan dengan tujuan efektif dan efisien. Hal ini tentunya berdampak pada nilai spiritual yang terkandung di dalamnya dan tujuan penggunaannya. Hal ini dapat kita lihat pada sejumlah rangkaian upacara seperti mecaru ataupun melaspas umah yang menggunakan rerajahan kopian atau duplikat. Meski tidak ada sastra yang membenarkan dan menyalahkan, namun setidaknya kondisi ini harus diperbaiki. Karena boleh saja mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam sebuah rangkaian upacara, namun harus juga memandang nilai spiritual yang ada di dalamnya. Ulap-ulap itu banyak yang disablon. Seperti kobergane pada waktu orang-orang Nangluk, itu banyak yang disablon. Itu sama dengan kain batik tulis dengan kain batik cap. Jadi taksunya itu tidak ada yang disablon itu. Malahan ide Ratu Peranda kadang-kadang tidak mau dengan yang disablon. Makanya biasanya keluarga keluarga yang upacara bikinkan ulap-ulap ya, jangan beli ulap-ulap sablonan gitu. Banyak itu, harganya 25.000 satu
paket itu gitu. Yang biasa pakai rerajahan kan kalau rumah ulak-ulak, kamban pemakuh itu ya, itu 2 itu biasanya dipakai. Itu banyak yang jual sablonan. Kalau dipakai kaligrafi gitu, istilahnya udah kaligrafi, bagus sekali. Malahan itu sebagai penyeimbang. Tidak orang Islam aja punya kaligrafi, kita punya kaligrafi. Ada kaligrafi aksara Bali, beberapa entah siapa yang bikin, yang bentuknya seperti tualen, ada yang bentuknya seperti naga gitu ya. Yang belum pernah membuat kaligrafi begitu, yang sering buat semi kaligrafi, ada lukisannya, lukisan tersebut yang isi aksara-aksara sesuai dengan apa yang ada di notar maupun di buku. Misalnya seperti yang untuk penenang berukun itu namanya Durga Sari gitu ya. Jadi betari Durga tetapi mukanya yang modifikasi, tidak aeng karena aslinya di lontar itu aeng, langle, ini yang modifikasi jadi orang cantik tetapi aksaranya tetap aksara apa-apa kata-katanya itu dan apa pengurip-urip segala itu banyak yang pakai itu dipakai itu dah untuk ditaruh di kamar untuk menetral, untuk merukunkan gitu. Boleh itu, malahan bagus sekali menurut yang sendiri. Tidak ada melanggar, yang penting tidak menaruhnya tidak nanti di batang rumah ditaruh nanti gitu ya, di bawah di langkah-langkahin gitu, tidak. Yang penting terhormat jadi penaruhannya. Tidak sedikit rerajahan dipergunakan oleh semua orang dengan tujuan tertentu yang kadangkala merugikan orang lain. Hal inilah yang menjadikan rerajahan sering dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mistik. Misalnya rerajahan yang dibuat dengan tujuan menyakiti orang, atau sebaliknya, rerajahan sebagai pengasih-asih atau penglaris dalam sebuah usaha. Balian itu kan ada balian cetakson, lunas, itu pura napi. Begitu balian usade. Ya, usade inilah yang menekun itu. Ada usade cukil daki, usade bebai, usade kebos, usade dekah dan sebagainya, ditambah dengan taruh permana gitu. Itu secara umum isi daripada aji-aji yang tiang punya itu. Terus terang tiang belum berani baca semuanya, hanya beberapa yang tiang perlukan tiang baca gitu. Mudri itu khusus ciri-cirinya rerajahan masih bisa dibaca, kalau mudri tidak bisa dibaca. Jadi kumpulan huruf mati itu misalnya seperti ada rerajahan, ada G, ada guung, ada tedong, ada bisah, ada ulu candre, itu bacaan katanya ya ada itu kamusnya, yang ada kamus membaca rerajahan, membaca mudri itu geriong itu bacaannya. Padahal enggak huruf mepunduh itu terkumpul itu huruf mati gitu. Nah, itu bedanya. Kalau rerajahan masih banyak bisa dibaca, dan rerajahan itu campuran antara aksara suci dengan gambar, nggak lukisan. Sedangkan kalau mudri itu khusus kumpulan itu. Sebagai salah satu warisan leluhur, rerajahan hendaknya dimanfaatkan dan dipelajari dengan baik, sesuai apa yang diatur dalam sastra agama. Peruntukan sebagai bagian dari upacara maupun perlindungan hendaknya berpedoman pada sastra agama, mulai dari proses pembuatan maupun yang membuatnya. Janganlah rerajahan disalahgunakan sampai merugikan orang lain, dan rerajahan dinilai negatif. Agama dan budaya tidak pernah mengajarkan yang kurang baik, sebaliknya, oknum sebagai pelakulah yang sering menyalahgunakannya. Mari kita lestarikan rerajahan sebagai bagian dari adat dan budaya Bali, bukan sebagai media untuk mencapai tujuan pribadi.